Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Jujur Rohayati pada mata pelajaran PAI. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni pahma. Rabbi srohli shodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya ali ya fatahu ya ali albasani habatan wajatan uqfaladani biqomat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kali ini Ibu akan membahas bab mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Nah, pada bab ini yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan pantun dulu ya. Pada hari libur diajak main. Diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Nah, untuk pembelajaran kali ini, mari kita simak video yang sudah Ibu sediakan. Pada bab iman kepada malaikat ini yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama pengertian iman kepada malaikat, yang kedua nama dan tugas malaikat, yang ketiga hikmah beriman pada malaikat. Yang pertama pengertian iman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, malak, yang artinya pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Jadi, iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ar wa man indahu wa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul adzim. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak merasa letih. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa malaikat itu tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek untuk selalu bertasbih, untuk selalu berzikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membahas nama-nama dan tugas malaikat secara khusus, sekarang kita akan membahas dulu tentang sifat dan perilaku malaikat. Jadi, sifat dan perilaku malaikat diantaranya itu yang pertama bahwa malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Itu yang membedakan kita dengan malaikat ya. Jadi, malaikat itu selalu patuh. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Seperti Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad dengan menyamar seperti sahabat. Dengan nama dia Al-Khalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Ya.
Yang ketiga, bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum, tidak seperti kita ya, yang selalu merasa lapar, itu yang membedakan kita dengan malaikat. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, senang terhadap majlis zikir. Nah, di sini barang siapa yang senang berzikir, insya Allah malaikat selalu dekat dengan kita. Ya, yang selanjutnya yaitu bahwa malaikat itu selalu mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nah, di sini eee, kita sudah tahu ya sifat dan perilaku malaikat, mudah-mudahan kita jadi semangat untuk, menunggu sholat berjamaah. Jangan sampai, sudah qomat kita baru berangkat. Kalau bisa nanti sebelum adzan kita, menunggu dulu ya mau sholat berjamaah. Supaya apa? Supaya kita selalu didoakan oleh malaikat. Ya, nah, tadi kan yang kita bahas tentang sifat dan perilaku malaikat. Sekarang tugas malaikat. Jadi malaikat itu mempunyai tugas secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum itu secara global, kalau secara khusus yaitu tugas malaikat secara perorangannya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda-beda ya antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang tugas malaikat secara umum. Yang pertama itu menyampaikan wahyu atau risalah kepada nabi, yang kedua meneguhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, menyampaikan wahyu atau risalah kepada nabi bahwa, eee, Al-Qur'an, eee, itu diturunkan dari malaikat Jibril dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus. Nah, di sini ketika kita berbuat baik, usahakan itu harus tulus ya, tidak ada pamrih ya. Karena, kebaikan apapun yang sudah ada dalam hati, itu sudah dicatat oleh malaikat. Jadi usahakan kita dalam hati itu selalu tertanam nilai-nilai kebaikan, karena satu kebaikan, itu sudah dicatat oleh malaikat. Nah, yang ketiga menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia dan di akhirat. Mau tidak dijaga oleh malaikat? Kalau mau dijaga berarti kita harus beriman ya, beriman mau mau di dunia, mau di akhirat insya Allah mendapat penjagaan dari malaikat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. Ya, seperti yang kita ketahui kan ada tugas malaikat ya yang mencatat amal buruk ya, seperti seperti itu nanti kita akan bahas di tugas malaikat secara khusus. Dan yang kelima, mendorong manusia untuk berbuat baik. Seperti yang kita ketahui bahwa malaikat itu ada yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Nah, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwa malaikat itu ada tugas secara umum dan ada tugas secara khusus. Nah, sekarang kita akan membahas tugas malaikat secara khusus. Tapi kalian sudah tahu kan nama-nama malaikat semuanya yang wajib kita ketahui? Semuanya ada berapa? Iya, ada 10 ya. Supaya tidak lupa kita nyanyikan dulu yuk. Iya, 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui.
Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, jadi itu 10 malaikat Allah yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat yang beriman. Ya, karena malaikat itu banyak, ratusan ribuan. Tetapi yang wajib diketahui itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, ke-10 malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril seperti yang kita ketahui bahwa malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Betul. Ya, bagaimana coba cara mengimani kita kepada malaikat Jibril? Ya, yaitu kita harus apa? Harus semangat untuk mencari ilmu karena kita yakin kita akan diberikan ilmu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya untuk mengatur kesejahteraan makhluk. Di antaranya itu menurunkan hujan, mengatur awan, mengatur angin, dan membagi rezeki. Ya, makanya kita jangan pernah merasa pesimis kalau masalah harta, karena rezeki itu sudah diatur. Yaitu yang mengaturnya siapa? Malaikat Mikail. Allah itu sudah menugaskan kepada malaikat Mikail untuk memberikan rezeki semua umatnya. Ya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya itu meniup trompet sangsakala pada hari kiamat. Ya, ya Allah, ngeri banget saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Kita berdoa, mudah-mudahan malaikat Israfil masih lama untuk meniup trompetnya. Supaya apa? Supaya kita bisa untuk beribadah lebih banyak lagi ya. Menambah amalan-amalan kita. Yang selanjutnya malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil itu memiliki tugas untuk mencabut nyawa. Jadi seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat itu apabila telah tiba waktunya dicabut itu siapa yang ditugaskan? Malaikat Ijroil ya. Iya, gitu. Nah, selanjutnya malaikat munkar. Malaikat munkar itu bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Ya, yang selanjutnya malaikat nakir yaitu tugasnya sama ya sama malaikat munkar yaitu untuk bertanya di dalam kubur. Ada malaikat rokib mencatat semua perbuatan manusia yang baik sejak akhir balik sampai akhir hayat. Jadi apapun perbuatan baik kita semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia semuanya dicatat oleh malaikat rokib kebaikan-kebaikan kita teh ya. Nah, kalau malaikat atid itu sebaliknya. Dari mulai kita akil balik sampai kita akhir hayat mencatat keburukan-keburukan kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari hal-hal yang tidak baik ya, karena banyak sekali kejelekan-kejelekan yang Allah tutupi ya. Hanya malaikat atid yang tahu, yang mencatatkan keburukan-keburukan kita. Allah tutupi aib kita di hadapan makhluknya.
Coba kalau Allah buka, nauzubillahi min dzalik ya. Yang selanjutnya malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Kita berdoa semoga kita bisa masuk surga semua ya. Malaikat Ridwan membukakan pintu surga untuk kita ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, setelah kita membahas pengertian iman kepada malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat. Nah, sekarang sebagai umat yang beriman, kita harus beriman kepada malaikat. Bagaimana caranya kita bisa beriman kepada malaikat? Yaitu dengan cara yang pertama, kita ingin beriman kepada malaikat. Yang pertama itu harus memahami konsep malaikat dulu ya. Jadi di sini maksudnya memahami konsep malaikat itu kita itu harus mempelajari nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, sifat-sifatnya ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita harus cari dulu namanya siapa, tugasnya apa. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang keberadaan malaikat, seperti dalam pembahasan yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Itu salah satu contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan malaikat, dan banyak ayat-ayat lainnya juga yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Yang kedua, menerima dengan hati. Jadi di sini kita itu yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri ya. Jadi kita itu harus menghindari rasa ragu tentang keberadaan malaikat ya. Dalam hati teh harus kuat bahwa malaikat itu ada. Contohnya kita diberi rezeki oleh Allah itu melalui malaikat ya. Ya, malaikat apa? Malaikat Mikail. Ya, itu karena ditugaskan sama Allah untuk membagikan rezeki ya. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan. Nah, di sini mencontohkan sifat-sifat terpuji malaikat. Contohnya, seperti kita selalu taat, karena kita selalu merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh malaikat ya. Jadi kita itu berusaha untuk semaksimalnya menjalankan semua perintah Allah, menghindari semua yang dilarang oleh Allah, karena yakin ada yang mencatat kebaikan dan keburukan, yaitu malaikat. Betul. Yang selanjutnya, cara beriman kepada malaikat itu caranya itu dengan berbuat baik ya. Karena semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kita melaksanakan kebaikan, jangan sampai kita itu kebaikan itu buat orang lain, tapi yakin itu untuk diri kita sendiri, karena ada malaikat yang mencatat. Seperti tadi kita ketahui bahwa malaikat itu selalu mendoakan kepada orang yang tulus ya. Jadi diusahakan kita itu selalu berbuat kebaikan, seperti itu. Nah, sekarang pembahasan kita yang terakhir itu yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat. Dari semua yang kita yakini, jadi kita bisa mendapatkan hikmah bahwa setelah kita mengimani bahwa malaikat itu ada, kita tahu nama-namanya, ada tugas-tugasnya, kita itu menjadi salah satu motivasi untuk mewujudkan ketaatan pada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat ya.
Seperti yang kita ketahui bahwa malaikat itu tidak lelah dan letih untuk selalu berzikir kepada Allah. Ketika kita capek pulang sekolah ya, waktunya sholat asar dinanti-nanti harus cepat. Kita harus ingat bahwa malaikat tidak pernah letih, tidak pernah lelah untuk selalu bertasbih, berzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dan perilaku merasa diperhatikan pada malaikat ya. Kita itu jadi hati-hati ya, hati-hati kalau kita menggibah orang lain karena ada malaikat yang mendengarkan keburukan kita dicatat ya. Kita harus menghindari ya, menghindari keburukan-keburukan kita. Ya, yang selanjutnya tetap optimis dalam berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu. Ya, seperti yang Ibu ketahui, Ibu katakan tadi bahwa kita harus optimis dalam menuntut ilmu. Jangan merasa aku mah bodoh. Jangan. Karena ilmu itu dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, kita juga harus merasa optimis tentang apa? Tentang harta. Ya, kebutuhan kita banyak, rezeki kita kurang. Jangan khawatir, karena selama kita berbuat baik dan berusaha, ada Allah yang mencukupi rezeki kita melalui malaikat Mikail. Ya, yang selanjutnya berusaha dengan optimis dengan dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezekinya melalui malaikat Mikail. Ya, seperti tadi Ibu katakan ya, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal kehidupan. Karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kebaikan itu selalu dicatat. Kebaikan itu belum berbuat juga, baru niat juga sudah dicatat satu kebaikan oleh malaikat. Ya, seperti itu untuk pembahasan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anakku sekalian, semua pembahasan sudah selesai ya. Tadi Ibu sudah sampaikan pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat, nama-nama dan tugas malaikat, lalu hikmah kepada iman kepada malaikat. Nah, untuk itu sebelum Ibu tutup ada kata-kata motivasi dulu dari Ibu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasan kebaikan pula. Anak-anakku sekalian tetap semangat untuk mencari ilmu ya, untuk kebaikan kalian di dunia dan di akhirat. Tetap optimis, selalu berbuat baik ya. Ibu tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.